Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis kita, pertemuan kita, liqa kita, yang mana insya Allah kita senantiasa berharap dengan pertemuan semacam ini menjadikan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bertambah dan meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak lupa senantiasa kita haturkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa berusaha melaksanakan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dituntunkan oleh Rasul-Nya. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk kajian kita pada kali ini saya ingin sampaikan sedikit nasihat yang mana mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya pribadi dalam rangka kita berusaha menjadi pribadi yang bertakwa atau pribadi muttaqin. Ibu-ibu, sebentar lagi ya, tidak dalam hitungan 2 bulan, tinggal 1,5 bulan lebih ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, setelah Rajab nanti bulan Sya'ban, lalu kita memasuki gerbang bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan tarbiyah atau pembinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diperintahkan la'allakum tattaqun, dalam rangka agar kalian menjadi bertakwa. Takwa ini menjadi suatu kunci ya, kunci agar Allah memberikan penghormatan atau memuliakan hamba-hambanya. Seorang muslim akan menjadi mulia di sisi Allah, di hadapan Allah ketika dia membawa predikat takwa. Nah, apa itu takwa? Takwa secara bahasa dari kata yaki ya, wako, yaki, wikoyah, yang artinya menghindarkan diri atau takut. Nah, ini arti secara bahasa. Sedangkan secara istilah, takwa itu berarti menjauhkan diri dari perkara yang dilarang Allah dan berusaha mentaati semua peraturannya atau semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengatakan takwa itu mudah ya, tapi untuk menjalankan benar-benar apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, ini perlu sebuah perjuangan. Betul-betul melaksanakan dengan ketaatan kita atas semua perintahnya, lalu berusaha dengan sekuat tenaga meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ini tidak mudah, meskipun mudah untuk diucapkan, tapi untuk dilaksanakan tentu membutuhkan suatu pemahaman, membutuhkan suatu totalitas atau perjuangan kita ya untuk mewujudkan definisi takwa itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah buku kecil ya, Tazkiyatun Nafas atau pembersihan jiwa, Dr. Abdullah Nasi Ulwan memberikan jabaran tentang bagaimana cara kita untuk
menjadi pribadi yang takwa. Ada 5 langkah menurut beliau, atau 5 terminal ya, 5 terminal menurut beliau untuk mengantarkan kita kepada takwa. Ya. 5 terminal untuk mengantarkan kita menuju takwa. Apa itu 5 langkah itu atau 5 terminal itu yang harus kita lakukan? Yang pertama menurut beliau adalah al-mu'ahadah. Dari kata ahdun atau al-ahdu yang artinya janji. Nah, al-mu'ahadah artinya adalah mengingat perjanjian kita. Perjanjian dengan siapa? Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ternyata kita sudah pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan selalu perjanjian ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perjanjian-perjanjian yang harus kita ingat, ya, janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama bisa kita lihat, bisa kita tadaburi di surat Al-A'raf ayat 172. Di mana di sana di ayat itu Allah berfirman kepada ruh-ruh kita, ya, saat kita belum lahir ke dunia, kita masih di alam ruh, ya. Di alam ruh itu kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diceritakan di surat itu, surat Al-A'raf ayat 172, yang ini merupakan peringatan atau Allah memberikan ingatan kepada kita agar kita mengingat, ya, bahwa pada waktu kita masih di alam ruh sana, Allah bertanya kepada ruh-ruh kita sebelum ditiupkan di rahim ibu kita masing-masing. Maka Allah bertanya kepada ruh-ruh, jiwa-jiwa yang masih di alam ruh itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rob kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, dan menjawablah ruh-ruh itu, bala syahidna. Betul, kami bersaksi. Betul, kami bersaksi. Bala ini diucapkan sebagai pengungkapan benar, begitu ya. Benar, orang-orang Arab itu biasa mengatakan bala untuk sesuatu yang benarnya itu sungguh, gitu. Artinya itu sungguh-sungguh. Ya. Bala, bala syahidana. Kami bersaksi. Para ruh itu bersaksi bahwa akan menjadikan bahwa mereka mengakui Allah ini sebagai Tuhan, sebagai Rob. Ini janji yang pertama. Yang pasti di antara kita tidak ada yang ingat ya bahwa kita pernah berjanji seperti itu. Karena kita masih di alam ruh. Jangankan ketika masih di alam ruh, ketika kita kecil aja banyak sekali hal-hal yang tidak kita ingat ya. Ketika lahir kita seperti apa, bagaimana, itu kan kita tidak ada yang ingat sama sekali. Kalaupun kita tahu itu informasi dari orang tua kita, dulu kita lahir begini, waktu kecil kita begini, dan sebagainya. Mungkin usia-usia 3 tahun ke atas gitu baru ada memori-memori atau kejadian-kejadian yang kita ingat. Ya. Tapi sebelum lahir, ketika bayi umur 1 tahun, 2 tahun itu belum ada ingatan kita terhadap masa kecil kita, apalagi di alam ruh. Nah, ini Allah sengaja mengingatkan kita bahwa kita dulu pernah berjanji. Yang kedua, janji kita adalah di dalam syahadat kita. Ya. Kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yang merupakan syarat ya dalam rukun Islam, ini merupakan rukun yang pertama. Di sana ada kalimat syahadatain, 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah, kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat ini merupakan ahdun juga, merupakan perjanjian kita. Ya. Kita berjanji,
Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Nah, ini ketika kita mengingat bahwa kita berjanji, kita bersyahadat, ya, ini mengandung konsekuensi untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ilah, ya, Allah dijadikan ilah, disembah, ditaati, ya, insya Allah lain kali kita bahas tentang apa itu ilah. Ya. Jadi di sini kalimat syahadat merupakan kalimat persaksian kita, kalimat yang merupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Allah sebagai ilah, menjadikannya sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang disembah. Ya. Ini janji yang kedua. Berapa kali kita mengucapkan kalimat syahadat, ya? Kalau kita melakukan sholat 5 waktu, kalimat syahadat ini bisa kita baca di setiap tasyahud kita, setiap tahiyat kita. Di dalam sholat itu ada syahadat yang kita ucapkan di tasyahud kita. Kalau subuh ada 1 kali tahiyat, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya itu ada 2 kali tahiyat, ya, minimal. Ya, kalau masbuk berarti ada tahiyat juga, ya. Tapi kalau dalam kondisi yang wajar itu seperti itu. Itu kalau kita hanya melaksanakan sholat wajib saja. Kalau sholat sunnah berarti ditambah tahiyat kita, ya, rakaat-rakaat kita dengan ada tahiyat di dalamnya, dan di dalam tahiyat itu ada kalimat syahadat yang kita ucapkan. Selain itu, kalimat syahadat juga kita ucapkan ketika kita menjawab azan. Ya, kalau lelaki yang azan, mereka juga mengucapkan kalimat syahadat di dalam azannya. Nah, kita yang mendengar azan, menjawab azan, itu juga ada kalimat syahadat di dalam kalimat azan. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kita menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini ada kalimat syahadat yang kita ucapkan, kalimat janji yang kita ucapkan. Ya. Jadi yang pertama tadi Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat 172, persaksian kita ketika di alam ruh. Kemudian yang kedua di dalam kalimat syahadat kita. Yang ketiga ada janji kita, ya, yang kita ucapkan juga, yaitu di dalam Al-Fatihah kita. Al-Fatihah itu juga kita baca di setiap rakaat sholat kita. Di mana ada kalimat janji kita di dalam surat Al-Fatihah itu, ini ada di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah, hanya kepada Engkaulah, ya Allah, ya, di sini Engkau ini adalah Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ya. Dalam struktur bahasa Arab biasanya kalimat kata tujuan itu diucapkan setelah kalimat kerja, kata kerja. Jadi kalau normalnya itu na'budu iyyaka gitu, ya. Jadi kami menyembah kepadamu gitu. Tapi di sini ditaruh di awal. Ini dalam bahasa Arab ini menunjukkan kesungguhan juga, ya, menunjukkan sungguh-sungguh betul-betul, dan hanya, ada kata hanya di situ. Hanya, tidak ada yang lain, ya. Hanya kepada Engkau. Artinya hanya Allah saja yang kita ibadahi, dan Allah saja yang kita mohonkan pertolongannya. Ya, kita mohon pertolongan kepada-Nya. Ini di surat Al-Fatihah, yang itu juga kita baca di setiap rakaat sholat kita. Berarti ada setidaknya 17 rakaat kita sholat ketika kita menjalankan sholat wajib 5 waktu, atau kita juga menjalankan sholat-sholat sunnah lainnya. Ada sholat duha, ya, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud. Berarti banyak sekali kalimat
di dalam surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca. Kalau kita resapi, kita pahami maknanya, berarti kita betul-betul ingin ya, punya keinginan untuk mutlak ketaatan kita kepada Allah, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, setidaknya ada 3 janji kita kepada Allah. Jadi yang pertama tadi, terminal yang pertama adalah al-mu'ahadah, artinya mengingat perjanjian. Perjanjian kepada siapa? Perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Yaitu ketika kita di alam ruh, di surat Al-A'raf ayat 172, ketika kita mengucapkan kalimat syahadat ya, dan ketika kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setidaknya itu ya yang patut kita ingat-ingat, janji kita kepada Allah. Nah, ketika kita tahu bahwa kita berjanji seperti itu akan menjadikan Allah sebagai ilah kita, tidak ada yang lain ya. Dalam kalimat dalam perjanjian kita ketika di alam ruh, ketika di dalam kalimat syahadat, dan ketika kita membaca Al-Fatihah itu, maka kita akan takut ya. Kita akan takut dan berusaha hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan pendalaman kita memahami makna yang kita ucapkan ya, atau kita mengerti artinya di surat Al-A'raf ayat 172 tadi, kemudian kita pahami syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pahami juga kita tadaburi dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang pertama ya, terminal yang pertama. Lalu terminal yang kedua menurut Abdullah Nasiulwan ya, ini ada 5 terminal. Yang kedua ini adalah al-muraqabah. Al-muraqabah. Al-muraqabah artinya merasakan pengawasan Allah. Merasakan hadirnya Allah yang mengawasi kita. Bahwa Allah itu melihat kita. Allah itu menyaksikan kita. Allah itu Maha Tahu. Ya. Merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berpikir, ya, berpikir sedemikian rupa, berpikir betul apa yang kita lakukan, apakah ini melanggar atau tidak, ya, apakah ini kebaikan atau keburukan, apakah ini hak atau hak, ya, perkara yang benar atau perkara yang batil. Kalau hak, kalau kebenaran, kalau ketaatan, maka kita jalani dengan dasar keimanan. Kalau itu larangan, kalau itu haram, ya, maka kita dengan ketaatan juga menjauhinya. Karena kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita, Allah itu menyaksikan kita. Allah dengan CCTV-nya, ya, CCTV-nya itu ada di mana-mana, ya. Sehingga kita tidak bisa sembunyi, kita tidak bisa menipu Allah. Bagaimana gambaran muraqabatullah? Ini ada sebuah kisah ya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab, Khalifah Umar, ini beliau ini sering keliling ya, berkeliling untuk sidak atau untuk melihat kondisi rakyatnya saat itu. Mereka yang dipimpinnya, ya, warganya. Nah, suatu saat malam-malam Umar bin Khattab, Khalifah Umar ini berhenti di sebuah rumah karena mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Yang waktu itu si ibu dan si anak ini sedang mengumpulkan susu, ya, untuk dikirim, ya, untuk dikirim, dikumpulkan di semacam baitul mal gitu ya. Penampungan, lumbung dan sebagainya, pokoknya nanti hasilnya itu untuk kas seluruhnya dipakai untuk seluruh warga gitu ya. Nah, waktu itu si ibu mengatakan kepada anak gadisnya, "Nak, ganti saja susu itu dengan air biasa."
atau campurkan dengan air biasa. Toh Umar tidak akan tahu, karena nanti di sana dikumpulkan jadi satu. Ya, tidak akan tahu Khalifah Umar kalau kita mencampur itu dengan air biasa. Maka jawaban si anak ini, ya, wahai ibu, memang Khalifah Umar tidak tahu ketika kita mencampurkan air dengan susu. Susu itu dicampur dengan air. Tapi ya, Tuhannya Khalifah Umar, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Ya, ini gambaran seorang yang memiliki muraqabah, memiliki perasaan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu ini tersadar. Demikian pula Khalifah Umar ketika mendengar jawaban si gadis ini, ya, Khalifah Umar terharu. Kemudian beliau pulang dan langsung mencari putranya. Putranya yang namanya Asim, ya, putranya yang namanya Asim ditanya, ya, karena sudah layak untuk menikah, apakah engkau mau menikah dengan seorang gadis yang dia memiliki ketakwaan yang bagus, ya, memiliki pribadi yang bagus, wanita solihah, ya. Maka Asim ini karena ayahnya, ya, paham betul ayahnya adalah orang yang takwa, orang yang taat, ya. Saya mau, ya ayahanda, kalau memang wanita itu adalah wanita yang baik, ya. Maka Khalifah Umar melamar si gadis penjual susu tadi untuk Asim putra beliau, ya. Ini. Lalu mereka menikah, ya, dan akhirnya terlahir seorang anak yang ini bernama Abdul Aziz, ya. Dan Abdul Aziz ini memiliki putra bernama Umar. Dan Umar ini, ya, cucunya dari, berarti buyutnya Umar bin Khattab, ya. Ini menjadi khalifah juga kelak di kemudian hari. Umar bin Abdul Aziz yang nanti bisa di googling, ya, bisa dicari bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ya, ini berarti buyutnya Umar bin Khattab, yang beliau ini ketika menjadi khalifah, ya, dengan kejujurannya, dengan ketakwaannya, dengan muraqabah yang Masya Allah begitu, ya, ini beliau bisa membawa negeri yang dipimpinnya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh keberkahan, ya. Banyak sekali kisah-kisah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang diabadikan kisah-kisahnya, nanti bisa kita cari, ya, kita lihat, kita telusuri. Nah, ini muraqabah. Ada kisah lain juga, yang ini juga pada masa Umar, ya, seorang anak penggembala domba atau penggembala kambing, ya, yang anak budak, ya, seorang anak yang dia ini budak yang mengembalakan kambing yang banyak, ya, kambingnya ini banyak sehingga memenuhi padang, ya, padang rumput atau ini, ya, tempat untuk mencari makan bagi kambing-kambing itu. Lalu Umar merasa kasihan dengan si anak ini, ya, kasihan dengan si anak yang menjadi budak penggembala kambing ini. Lalu ditanya kepada si anak ini, ya, ditanyakan oleh Umar bin Khattab, wahai fulan, ya, kambingmu kan banyak, bagaimana kalau aku beli satu saja, ya, maksudnya biar nanti uangnya bisa kamu pakai. Terus si anak ini melihat, memandang, ya, karena tidak tahu yang diajak bicara, yang mengajak bicara ini adalah seorang khalifah. Dia hanya memandang heran lalu mengatakan, fa'ainallah, gitu, ya, fa'ainallah, lalu di manakah Allah, gitu. Maksudnya dia takut, ya, karena Umar mengatakan, nanti ketika aku beli, kamu nggak usah bilang kepada tuanmu, toh hanya satu, nggak kelihatan, gitu, ya. Aku beri kamu uang, aku beli satu, nggak akan ketahuan. Sebanyak ini kalau dikurangi satu nggak ketahuan. Maka si anak ini menjawab, fa'ainallah, di manakah Allah? Maka di manakah Allah? Ya.
menangis Umar ini meskipun terkenal pribadi yang keras ya, memiliki watak yang tegas begitu, tapi memiliki hati yang lembut. Mendengar jawaban si anak ini, Umar menangis ya. Lalu ditanya, siapa tuanmu? Ya, lalu beliau menuju kepada si tuan budak dari si budak kecil ini, lalu membelinya, ya, menebusnya, dibebaskan ya, dibebaskan dari perbudakan agar si anak ini merdeka ya, karena dia memiliki pribadi yang penuh dengan ketakwaan, yang merasakan muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita pun berusaha menghadirkan perasaan itu, di mana kita merasa takut ada pengawasan Allah, kita juga akan hati-hati dalam langkah-langkah kita, dalam melakukan perbuatan-perbuatan kita. Ya, karena kita takut, ya, jangan-jangan yang kita lakukan ini adalah sebuah dosa, ya. Karena kita sudah tahu jelas sekali beda antara dosa dengan tidak. Ya. Tidaknya kita memiliki filter begitu ya, memiliki filter ketika ini sebuah kesalahan, ini sebuah dosa, kita berusaha untuk menjauhinya, tidak melakukannya. Dan ketika itu sebuah ketaatan, ya, perintah ada dasarnya, yang ini akan menjadikan ya pahala untuk kita, pahala kebaikan untuk kita, maka kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukannya. Ya. Ini al-muraqabah, masih yang kedua ya, masih kurang 3. Nah, yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah al-mujahadah. Jahada yujahidu, artinya bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh. Al-mujahadah. Al-mujahadah atau bersungguh-sungguh. Jadi untuk mencapai takwa itu tidak bisa hanya dengan bersantai-santai, menunggu hidayah, ya. Harus diperjuangkan, harus ada kesungguhan kita untuk mendapatkannya, ya. Karena hidayah itu tidak datang sendiri tanpa adanya perjuangan. Ya. Hidayah itu berkorelasi dengan perjuangan kita atau jidyah kita, kesungguhan kita untuk mendapatkannya, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, bisa kita lihat di surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat ke-69 ya. Di sana Allah berfirman, "Wa man jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Waladina, barang siapa yang jahadu, bersungguh-sungguh, fina ini maksudnya di jalan kami, ya, di jalan kami, lanahdiyanahum, pastilah akan kami beri petunjuk mereka yang tadi bersungguh-sungguh itu, subulana, jalan-jalan kami, ya, jalan Allah, sabilillah, ya. Akan ditunjukkan, akan diberi hidayah orang yang bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah. Ya. Jadi hidayah ini akan mengikuti orang-orang yang memang berusaha untuk mendapatkannya, orang yang berusaha memperjuangkannya. Ya. Allah akan senang sekali pada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan hidayah. Kita tidak bisa hanya mengatakan ketika ada orang yang menyuruh kita kepada kebaikan misalnya ya, tunggu hidayah, sementara dia tidak berusaha untuk mencapainya. Belum dapat hidayah gitu, santai misalnya diajak sholat, ayolah sholat, ini adalah kewajiban kita. Wes aku belum dapat hidayah gitu ya. Nanti kalau udah dapat hidayah aja aku akan sholat, aku akan melakukan perintah Allah dalam hal apa, misalnya menutup aurat gitu ya. Alasannya karena belum dapat hidayah. Tapi tidak ada keinginan untuk mencapainya, ya. Keinginan untuk mencapainya, misalnya ketika ada perintah menutup aurat, ya berusahalah, ya. Kita misalnya ada rezeki gitu ya, kita belum punya
baju yang menutup aurat, ada rizki, maka kita berusaha untuk membeli baju yang menutup auratnya, lagi dulu satu misalnya, nanti ada rizki lagi beli, atau ya berusahalah, ya berusaha bagaimana pakaian kita adalah menutup aurat, kecuali kalau di rumah ya, di rumah yang melihat suami kita, maka kita boleh membuka aurat kita, tapi aurat yang harus ditutup ya wajib untuk kita ini ketika kita keluar, ketika kita menghadapi orang yang non mahram itu kita wajib menutup aurat kita. Ini mujahadah, perlu perjuangan, perlu kesungguhan untuk mencapai hidayah Allah. Bisa juga dengan doa, ya, doa kita berdoa kepada Allah, ya, agar Allah memberikan hidayah dan takwa, rasa takut kepada kita. Ya, Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Ya, kita mohon pada Allah rasa takut, ya, wal huda dan hidayah, petunjuk, wal afafa dan ampunan, ya, dan ghina dan kecukupan. Itu kita mohon kepada Allah. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah hidayahmu padaku, ya. Ya Allah, berikanlah rasa takut, ya, untuk perasaan yang selalu bersegera dalam kebaikan, selalu antusias melakukan kebaikan, melaksanakan ibadah, dan rasa takut ketika kita melanggar perintahnya. Ya, itu kita mohon dengan bahasa Indonesia, tidak ada larangan. Tapi ada upaya kita untuk menggapai ketakwaan itu. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-muhasabah. Hasabah yuhasibu artinya menghitung, ya, menghitung-hitung. Maka al-muhasabah ini bisa diartikan menghitung, tapi lebih tepatnya adalah berintrospeksi atau mengevaluasi diri. Ya. Introspeksi atau evaluasi diri. Ya. Di sana ketika kita berintrospeksi, kita mengevaluasi diri, itu ada yang kita hisap, yang kita hitung, yang kita perhatikan, ya, untuk dikalkulasi, ya, antara kebaikan dan keburukan kita. Apa saja yang sudah kita lakukan, amal-amal baik apa, ya, dan apa saja hal-hal buruk yang masih kadang-kadang kita lakukan, ya. Ini kita hitung-hitung, ya, kita introspeksi, kita evaluasi. Muhasabah. Di surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdir nafsum ma qaddamat ilmu. Dan hendaklah setiap diri melihat, wal tangdur, ya, melihat nafsum kepada dirinya ma qaddamat ilmu, apa-apa yang telah dilakukannya untuk bekal kemudian hari, untuk bekal esok hari. Maksudnya bekal akhirat. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang kamu lakukan. Ya. Di sini ada perintah Allah untuk wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Ya. Ini memiliki arti atau mengandung arti bermuhasabah, melakukan evaluasi dan introspeksi diri kita terhadap apa yang kita lakukan untuk bekal akhirat kita, untuk hari esok kita. Bermuhasabah, berintrospeksi, mengevaluasi diri. Bagaimana caranya? Ya, kita merenung, ya, bisa setiap sebelum tidur, ya, setiap hari atau setiap satu pekan sekali, satu pekan ini kita melakukan apa saja,
atau 1 bulan sekali, 1 bulan ini apa saja yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan, dan jika masih ada catatan-catatan keburukan di sana, masih bermaksiat, masih sering melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, itu kita catat untuk kemudian kita berusaha yang baik kita pertahankan, kita tingkatkan, dan yang buruk kita berusaha untuk meminimalisirnya, menguranginya, bahkan kalau bisa mujahadah tadi bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Bermuhasabah, terus berintrospeksi. Umar pernah berpesan, ya, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah. Hisaplah diri kita dulu, kita sendiri, ya. Sebelum nanti ada hari penghisapan yang menghisap Allah, yang Allah itu hisapnya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang luput hisap Allah itu. Setiap apa yang kita lakukan, baik kelihatan ataupun tersembunyi, itu Allah tahu. Ada hisapnya, yang kecil maupun yang besar, ya. Kalau di dalam Al-Quran sering dikatakan sebesar zarah, ya. Di surat Al-Zalzalah, ya, idza zilzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ada balasan dari setiap perbuatan yang kita lakukan yang baik, dan ada balasan dari setiap perbuatan yang kita lakukan yang buruk. Baik itu perbuatan yang kecil sebesar zarah. Ya, ini muhasabah. Muhasabah yang seperti apa? Muhasabah yang kita lakukan yang pertama adalah muhasabah terhadap kebaikan dan keburukan, atau ketaatan dan kemaksiatan. Hal yang baik dan yang hal buruk yang kita lakukan. Masih banyak mana sih, ya? Kalau sudah baik, lebih banyak baiknya, ya. Yang buruk berusaha kita tinggalkan. Yang baik ini juga kita muhasabahi lagi. Loh, sudah baik kok dimuhasabahi lagi. Muhasabahnya dalam tingkat dalam hal kualitasnya, ya. Karena amal kita diterima oleh Allah ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas. Syaratnya ada 2, ya, agar diterima. Sebagai amal ibadah di hadapan Allah itu kan syaratnya 2. Ikhlas dan tidak melanggar aturan-aturan Allah. Ada perintahnya atau ada tuntunannya, ya, ada syariatnya. Nah, yang baik belum tentu memenuhi 2 syarat ini. Nah, bagaimana agar amal kita itu kita muhasabahi apakah sudah benar, ya, sudah ada ketentuannya, sudah ada contohnya dari Rasulullah, atau tidak melanggar aturan Allah, ya. Kebaikan bisa saja dilakukan tapi tidak ada aturannya sehingga ditolak oleh Allah. Yang berikutnya juga masalah ikhlas, melakukannya karena Allah semata. Nah, ini berarti secara kualitas, ya. Kok bisa sih ada yang ini, apakah semua pokoknya baik dan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, berarti ibadah itu? Belum tentu, ya. Kalau kita melakukan ibadah, ya, kita sudah berusaha, ibadah kita adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita lupa atau kita tidak waspada di sini, kita lakukan sesuatunya ini ternyata tidak ada dasarnya dari Rasulullah atau tidak ada tuntunannya. Misalnya gampangannya, ini ibadah dalam hal puasa lah. Sekarang bulan Rajab ada perintah untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab, ya, sebagai persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Nanti di bulan Sya'ban juga begitu, ya, kita pemanasan dulu agar nanti di bulan Ramadan kita siap secara fisik, ya, karena sudah ada pemanasan di bulan Rajab, dan di bulan Sya'ban kita puasa, ya, puasa sunnah. Nah, niatnya benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya salah. Misalnya puasanya itu 3 hari berturut-turut, misalnya, ya, 3 hari berturut-turut tidak berbuka,
Ya, padahal puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah terbenam, sudah azan maghrib, maka kita harus berbuka. Ya, ini pernah saya menemui ya terutama di orang Jawa yang kejawen gitu itu ada poso tirakat istilahnya. Poso dalam rangka pembersihan jiwa, puasanya itu 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak berbuka begitu. Dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, ikhlas karena Allah, tapi tidak ada tuntunannya. Ini berarti juga tertolak, gitu ya. Nah, ada juga puasa yang puasanya sudah benar puasa, tapi tidak makan yang ini, hanya minum air putih dan nasi putih tanpa lauk. Ya, jadi hanya sekedar ini. Mengapa? Karena ini puasa mutih gitu. Nah, ini kan nggak ada tuntunannya dari Rasulullah ya. Kalau memang karena nggak ada sih nggak apa-apa ya. Banyak sekali ulama atau bahkan Rasulullah sendiri ketika puasa sahur hanya dengan minum air putih dan sebutir kurma, berbuka juga begitu ya. Karena memang tidak ada yang dimakan. Rasulullah dengan zuhudnya, dengan kesederhanaannya itu ya, lebih baik hartanya itu diinfakkan di jalan Allah sehingga beliau memilih untuk menjadi menjalani kehidupannya dengan penuh kesederhanaan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, muhasabah kita ke sana ya. Jadi sudah banyak mana antara yang baik dan yang buruk yang kita lakukan. Kalau sudah banyak yang baik, yang buruk ini berusaha kita tinggalkan. Yang baik ini kita muhasabahi lagi, kita evaluasi lagi. Mana yang kira-kira kita lakukan dengan ikhlas? Oh, ternyata kemarin saya sedekah masih diiringi riya. Ya, kapan lalu kita bicara masalah riya itu ya? Kita melakukan masih ingin dilihat orang, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, berarti kan tidak ikhlas karena Allah, ya tertolak. Nah, ini kita muhasabahi. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu masih banyak yang kita lakukan bukan semata-mata karena Allah, tapi karena ingin ya, ada perasaan ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini kan eman gitu ya, kita sudah meluangkan waktu kita, tenaga kita, bahkan mungkin mengeluarkan biaya untuk sebuah kebaikan kita, ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak melakukannya dengan ikhlas ya. Ketika kita alhamdulillah apa yang kita lakukan insya Allah kita terjaga dari riya gitu ya, ada yang perlu kita muhasabahi lagi. Loh, kok bisa ya, kok ada yang dimuhasabahi lagi, ada yang perlu dievaluasi lagi. Dari sisi apanya? Ya. Yang ketiga ini, yang kita muhasabahi, kita evaluasi adalah dari sisi seoptimal apa kita dalam melakukannya. Ya, maksudnya di sini, apakah ketika kita melakukan kebaikan itu sudah dengan kondisi atau sudah semaksimal mungkin yang kita bisa? Jangan-jangan kita melakukannya hanya sekedarnya saja. Ya memang ikhlas, tapi ya pokoknya ini aja lah, tidak mengoptimalkan potensi kita. Gitu. Gambarannya seperti apa? Gambarannya misalnya ya, waktu kita itu kan panjang 24 jam. Ya. Untuk sholat 5 waktu kalau dihitung ya, itu per sholat mungkin 5-10 menit ya, itu mungkin sudah dengan zikirnya, dengan wiridnya ya. Nah, tapi kita nggak melakukan sholat rawatib, gitu. Sholat sunnah rawatib, berarti kita belum maksimal di sana. Padahal kita waktunya panjang, nggak keburu-buru gitu ya. Ikhlas sholatnya, masya Allah, khusyuk gitu ya. Tapi kita nggak melakukan sholat sunnah rawatib, ya kan eman ya. Subuh itu ada qobliyahnya, duhur itu ada qobliyah dan ba'diyah, ya. Asar silahkan ada qobliyahnya, maghrib juga begitu, isya juga begitu. Maghrib, qobliyah bisa, ba'diyah bisa, isya, ba'diyah. Nah, ini kadang-kadang waktu kita yang longgar, ya ada waktunya, tapi kita tidak melakukan sholat sunnah rawatib. Ya, berarti kan belum optimal kita dalam mengeluarkan potensi kita untuk melakukan kebaikan. Padahal waktunya masih longgar sekali. Ya.
sholat duha misalnya ya. Ini bagus sekali kita rutinkan setiap hari kalau bisa, meskipun hanya 2 rakaat ya. Nah, sebetulnya bisa setiap hari, tapi mengapa kita nggak melakukan ya? Meskipun itu sholat sunnah ya, tapi kita berusaha untuk melakukannya sebagai bentuk ya, kita ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sudah sholat duha, alhamdulillah. Berapa rakaat? 2. Padahal waktunya masih panjang ya, nggak segera dikejar waktu untuk mengajar misalnya ya. Kenapa nggak dilakukan 4 rakaat? Ya, padahal sholat duha itu bisa sampai 12 rakaat. Nah, ini berarti belum optimal. Kita pelan-pelan lah ya, bukan berarti, waduh, ini disuruh untuk banyak-banyak beribadah, terus kapan saya melakukan aktivitas yang lain. Bukan seperti itu. Tapi kita berusaha meningkatkan sedikit demi sedikit optimalisasi kita dalam beribadah atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muhasabahnya ya. Jadi 3 hal yang harus kita muhasabahi, kita evaluasi terkait dengan perbuatan baik dan buruk atau amalan-amalan kebaikan dan mungkin masih ada maksiat ya. Kita teruskan yang baik ya, kebaikan itu kita pertahankan, kita tingkatkan, yang buruk kita mulai kikis untuk tidak kita lakukan. Kemudian kita perhatikan juga masalah keikhlasan kita dan kebenaran kita dalam melakukan ibadah itu, dalam melakukan kebaikan itu, ya, terutama masalah keikhlasannya. Tuh kadang-kadang kita lupa ya. Itu sering sekali setan menjebak kita dalam hal keikhlasan. Ya, yang ketiga adalah optimalisasi dari kemampuan kita dalam melakukan ibadah. Jadi kualitas dan juga kuantitasnya ya. Berinfak misalnya kita mampu sebetulnya berinfak 10.000 gitu, tapi kita hanya mengeluarkan 1.000 aja gitu ya. Padahal uang kita masih ada, nah berarti kan belum maksimal, belum optimal. Padahal ada orang yang membutuhkan atau ada masjid di sebelah rumah yang butuh untuk sedang renovasi atau ada sedang pembangunan ya, pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan sebagainya. Kita mampu untuk menyumbang, tapi kita tidak menyumbang apapun. Nah ini kan berarti belum maksimal. Nah yang kelima, yang terakhir, terminal untuk takwa ini adalah al-mu'aqobah. Aqobah itu artinya sanksi atau hukuman. Al-mu'aqobah artinya memberikan sanksi kepada diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Ya. Memberi sanksi kepada diri kita ketika kita melakukan kesalahan, ya, kesalahan terutama kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bermaksiat, ya, atau ketika hal-hal yang sudah rutin, kebaikan-kebaikan yang kita rutin jalani tidak kita lakukan, ya, karena terlena dengan sesuatu, ya, kita tidak melakukan kebaikan yang biasa kita lakukan. Maka ini kita perlu mu'aqobah, memberi sanksi. Sanksinya seperti apa? Hukumannya seperti apa ya? Bukan berarti menghukum diri dengan menyakiti diri, bukan. Tapi hukuman di sini mengganti, beristighfar dulu tentunya ya, beristighfar lalu mengganti amal yang biasa kita lakukan itu dengan amal baik lainnya. Ya. Menutupi keburukan dengan amal baik lainnya. Ya. Ditutup. Tadi harusnya kita tilawah misalnya. Kok nggak tilawah? Hari ini nggak tilawah, maka kita tutupi dengan kebaikan yang lain. Apakah itu dengan berinfak, ya? Apakah itu dengan lalu kita memiliki azam atau niat, misalnya karena tidak tilawah, pokoknya nanti aku bangun malam, aku harus bangun lebih awal agar sholatku bisa lebih khusyuk, agar sholatku bisa yang tadinya hanya
sholat tahajud 2 rakaat dan witir 3 rakaat misalnya, atau 4 rakaat dengan witir 3 rakaat, karena aku tadi nggak tilawah, aku ingin nanti malam atau besok dini hari itu melakukan sholat 11 rakaat, ya, 8 plus 3 witir, dan bangun lebih awal. Nah, ini berarti memberi sanksi diri dengan kebaikan yang lain, menutupi kesalahan dengan kebaikan, menghapus kesalahan dengan kebaikan. Ya, seperti kalau kita melakukan kesalahan itu kan kita harus beristighfar. Ya. Istighfar dulu, memohon ampun kepada Allah, menyesali apa yang sudah kita lakukan, ya, kelalaian-kelalaian itu kita sesali, lalu kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi dan menutupinya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kita tutup dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita hapus dengan kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, seperti itu. Nah, seperti kisahnya ini, saya banyak memberi contoh Umar bin Khattab, ya, karena memang banyak kisah yang diambil dari sosok beliau. Meskipun sahabat-sahabat yang lain juga banyak, tapi yang tenar atau yang familiar banyak dikisahkan itu memang kisahnya Umar. Umar bin Khattab itu pernah beliau berjalan-jalan di kebun kurmanya, ya, yang sedang berbuah dan akan panen, ya. Jadi beliau meneliti, ya, atau mengunjungi kebun kurmanya. Di sana dilihatnya, ya, senang sekali, ya, sebentar lagi panen ini, ya, buahnya banyak, bagus-bagus gitu, ya. Lalu adzan sholat asar ini, ya, beliau karena terlena dengan kebun kurmanya, beliau terlambat datang ke masjidnya Rasulullah untuk melakukan sholat jamaah asar. Ya, kalau sekarang mungkin adzan kan ada speakernya, ya, kedengeran, ya. Kalau dulu hanya melihat matahari, matahari sudah bergeser begini, berarti ini sudah masuk asar, ya. Kalau matahari, jadi hanya melihat matahari saja, melihat bayangan begitu. Nah, ini Umar karena terlena dengan kebun kurmanya, itu baru sadar, loh, sudah asar. Beliau berlari, ya, menuju masjid Rasulullah, dan di sana sedang ditegakkan sholat asar, ya. Beliau ketinggalan, masbuk, ya. Bukan berarti tidak melakukan sholat asar, cuma ketinggalan jamaah sholat asar. Beliau masbuk. Nah, ini ternyata Umar begitu menyesal. Beliau menangis, ya Allah, kenapa kebun kurma tadi melalaikanku darimu, melalaikan kewajiban sholat jamaah, ya, bersama Rasulullah. Lalu beliau mengikop dirinya, memberikan mu'aqobah, ya, memberi sanksi kepada dirinya dengan menginfakkan kebun kurmanya di jalan Allah, diserahkan untuk dikelola oleh negara, ya, di jalan Allah. Seperti itu para sahabat ketika mengikop dirinya atau memberikan mu'aqobah kepada dirinya dengan melakukan kebaikan yang lain. Ini Masya Allah, ya, ketinggalan sholat asar, terlena karena kebun kurma yang sedang berbuah, yang sebentar lagi panen. Umar bin Khattab menginfakkan, menyedekahkan kebun kurmanya. Nggak main-main, ya, hanya ketinggalan sholat asar saja. Bukan berarti tidak melakukan sholat asar, ketinggalan, masbuk. Ya. Beliau merasa sudah sangat berdosa atau sangat menyesal. Nah, ini bisa kita tiru, ya, pribadi seperti Umar yang sensitif sekali dengan kebaikan-kebaikan, sensitif ketika melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Ini beliau Masya Allah, ya, pribadi yang keras, yang tegas, tapi hatinya begitu lembut dan mudah tersebut. Itu saja ibu-ibu sekalian, 5 hal, ya. Al-mu'ahadah, mengingat janji kita, janji setia kita kepada Allah. Al-muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, al-mujahadah, kita bersungguh-sungguh untuk mencapai derajat takwa itu, ya, berusaha untuk menggapainya.
Kemudian yang keempat, al-muhasabah, kita mengintrospeksi diri kita. Dan al-mu'aqobah, kita memberi sanksi ketika kita melakukan kesalahan. Ya, mudah-mudahan 5 hal tadi berusaha kita lakukan, kita laksanakan, ya, agar kita juga bisa mendapatkan derajat takwa. Tentunya tidak mudah, tapi kita berusaha bersama-sama, kita saling memotivasi, saling mengingatkan. Inilah pentingnya teman, pentingnya saudara, kita berada dalam kajian semacam ini dalam rangka saling mengingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya pribadi, ya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga menjadi pengingat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.